Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan dengan isinya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu hajat yang mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah dan mendapat ganjaran kebaikan yang sangat besar. Salam dan taslim kita bantukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jagat ini, untuk kita jadikan sebagai contoh dan suri tauladan di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, agar kita bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup yang hakiki, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Jamaah peserta tabligh akbar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sangat bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan memanjangkan umur kita, yang insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Syukur menurut para fuqaha diartikan sebagai asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu adalah taat atau taat kepada yang memberikan nikmat. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita hadir di tempat ini. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita seiman dan seakidah, dan tentu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa memasuki, menjalani dan menyelesaikan Ramadan sebagaimana harapan kita bersama. Tentu syukur ini perlu kita nyatakan, tetapi sangat perlu juga dan sangat penting juga untuk dijadikan sebagai kenyataan, atau syukur ini harus kita buktikan. Karena bukti itu sangat penting. Di dalam hidup dan kehidupan saja kita sekarang, bukti itu kadang sangat menentukan. Misalnya kita mengaku sebagai warga negara tapi tidak punya KTP, maka pengakuan kita itu tidak kuat. Karena tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya. Begitu juga ketika kita mengendarai kendaraan, walaupun kita mahir, yang mungkin kalau mobil semahir yang ikut balap Formula 1, atau semahir kalau dia motor semahir yang bisa ikut kejuaraan dunia, tapi ketika dia tidak punya SIM, itu tidak diakui sebagai orang yang sah untuk mengendarai sepeda motor.
Begitu juga keimanan kita harus dibuktikan. Jemaah yang saya berbahagia, jadi tema yang diberikan kepada saya meningkatkan iman dan takwa, berarti sesuatu yang sudah ada. Ayat yang mewajibkan puasa kepada kita, memang yang dipanggil adalah orang yang beriman supaya mencapai takwa. Artinya wadah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bulan Ramadan selama 1 bulan yang mungkin jumlahnya 29 atau 30, itu memang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta sangat tahu bagaimana supaya iman dan takwa ini bisa terpelihara dan bisa ditingkatkan. Salah satunya adalah melalui sarana bulan Ramadan itu. Pembelajaran penuh dengan penggemblengan, penuh dengan pendidikan, penuh dengan pembinaan. Pembinaan secara ruhiyah, pembinaan secara mental, pembinaan secara fisik. Semuanya sudah lengkap. Jemaah yang saya berbahagia, iman adalah persoalan i'tiqadi. Artinya sesuatu yang tersembunyi. Ketika kita ingin membuktikan bahwa kita benar-benar beriman, maka disitulah takwa. Artinya takwa itu realisasi dari keimanan yang tersembunyi, diwujudkan dalam bentuk aktivitas yang nyata, perbuatan-perbuatan yang real. Artinya ketakwaan ini merupakan suatu bukti bahwa betul-betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang, sekecil apapun itu perintah dan larangan. Oleh karena itu jemaah yang saya berbahagia, memasuki bulan Ramadan ini kita memang seharusnya tidak punya lagi pilihan, karena ini merupakan suatu konsekuensi. Yang dipanggil adalah orang yang beriman, dan ini merupakan suatu perintah. Ketika kita ingin menunjukkan keimanan kita, maka tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti yakin bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kemaslahatan kita sebagai hambanya. Oleh karena itu jemaah yang saya berbahagia, ketika kita ingin merealisasikan peningkatan iman dan takwa ini, maka kita harus menjalani prosesnya dengan benar dan betul. Karena proses ini sangat menentukan untuk mencapai tujuan. Allah yang memerintahkan kita untuk puasa, Allah juga yang menetapkan tujuannya. Tentu Allah juga yang menyediakan proses-proses yang akan kita lalui. Dan kalau itu kita tempuh, tujuan itu pasti
kita raih. Karena Allah yang maha tahu, Allah yang maha pintar. Jemaah yang saya berbahagia, mungkin inilah yang harus kita cermati, persoalan peningkatan iman dan takwa di dalam realitas kehidupan kita. Artinya dari bulan Ramadan yang lalu sampai bulan Ramadan yang kita akan masuk insya Allah besok, apakah peningkatan iman dan takwa ini sudah terrealisasi dengan bukti-bukti yang ada di tengah-tengah kehidupan kita? Tentu yang harus kita cermati adalah bagaimana syariat Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperuntukkan untuk mengatur dan menata hidup dan kehidupan kita, sudah terrealisasi di dalam hidup dan kehidupan kita. Tentu kita sangat sepakat dengan realitas yang ada bahwa sepertinya dari tahun ke tahun bukti dari peningkatan iman dan takwa dengan terrealisasinya syariat Islam di dalam seluruh aspek kehidupan sampai detik ini belum ada. Walaupun sebenarnya persoalan peningkatan iman dan takwa ini tidak hanya ditujukan kepada personal atau individu, tidak hanya ditujukan kepada kelompok, tetapi ditujukan secara kolektif, termasuk para penguasa dan pemimpin kita. Ketika dia beragama Islam, tentu dia juga harus meningkatkan iman dan takwanya dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan di tengah-tengah masyarakatnya yang berdasarkan pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalan seruan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan itu tidak ditujukan kepada individu atau kelompok, tapi kepada semua. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa ketika kita tidak masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, maka selebihnya itu adalah jalan-jalan syaitan. Yang kita yakin bahwa jalan-jalan syaitan itu tidak akan mengantarkan kita kepada kebaikan, tidak akan mengantarkan kita kepada kemaslahatan, tidak akan mengantarkan kita kepada cita-cita ideal yang kita inginkan untuk selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu jemaah yang saya berbahagia, melalui momen ini, melalui kesempatan ini, mari kita kembali mengintrospeksi diri kita masing-masing secara pribadi, kemudian melihat fakta di lapangan, di dalam realitas kehidupan kita, bahwa sampai detik ini aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu masih dipilih dan dipilah, masih disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu. Bahkan kita juga sangat miris kalau justru orang-orang yang memperjuangkan tegaknya kebenaran-kebenaran, orang yang memperjuangkan bagaimana supaya syariat Islam ini bisa direalisasikan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, dituduh macam-macam dan dicurigai. Ada apa dengan Islam itu sendiri? Ada apa dengan orang-orang yang mau menegakkan kebenaran? Bukankah mereka mau
menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini yang kita hadapi ini menuju kepada keberkahan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih senang, lebih suka mengambil aturan-aturan lain yang dibikin oleh yang bukan yang berhak dan tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya. Bahkan dibikin oleh orang-orang kafir. Teori-teori politik, teori-teori ekonomi, teori-teori kehidupan sosial kemasyarakatan justru kita adopsi dari luar. Yang notabene bukan dari orang Islam itu sendiri. Dan ini dipastikan akan membawa mudarat, akan membawa kehancuran di dalam hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, tentu kita bukan hanya mengharap adanya peningkatan iman dan takwa melalui bulan Ramadan, tapi kita juga sangat mengharap agar supaya iman dan takwa itu terrealisasi, terwujud, terbukti di dalam sikap dan tindakan. Tentu ini harus ada yang menopang. Ini harus ada yang berusaha untuk mewujudkan itu. Ketika kita mengambil contoh kepada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sebagai seorang rasul, sekaligus sebagai kepala pemerintahan pertama di Madinah, yang tentu antara risalah yang dibawanya dengan posisinya sebagai pemimpin itu akan terintegrasi, akan menyatu. Artinya sangat nyambung. Begitu juga kehidupan para khulafaur rasyidin, para khalifah-khalifah sesudahnya, yang seharusnya untuk hari ini, detik ini, ada kekuatan, ada kekuasaan yang memang dari awal berkhidmat untuk menjadikan syariat Islam ini menjadi satu-satunya aturan dan sumber hukum yang diberlakukan di dalam menata hidup dan kehidupan ini. Karena kita mengharap adanya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya sekarang yang kita lakukan, kadang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita mengharap Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya, berkahnya. Tapi di sisi lain, di dalam membuat aturan menjalani hidup dan kehidupan ini, kita bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan yang kita berlakukan. Ini sama saja dengan menghayal. Dan menghayal itu sangat tidak enak. Karena membuang-buang energi, membuang-buang tenaga, tapi tidak sampai pada tujuan. Oleh karena itu, jangan kita menghayal terus. Kita berusaha semampu kita dengan kemampuan yang kita miliki. Dengan memasuki Ramadan, kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki, dan berusaha bagaimana supaya iman dan takwa yang kita miliki itu bisa mewujud. Karena hanya dengan memperlakukan Islam secara keseluruhan akan kita dapatkan hasilnya yang sempurna. Ya sama mungkin kalau
Kita makan coto, semuanya disiapkan bumbu-bumbunya, dan yang menentukan coto itu enak atau tidak adalah airnya. Yang menentukan enak atau tidak airnya adalah bumbu-bumbunya. Karena daging itu pada dasarnya sama semua. Nah, ketika ada bahagian dari bumbu-bumbu itu sendiri, kita tidak pakai 1 atau 2 atau sampai 3, itu akan mempengaruhi kesempurnaan dari rasa yang kita inginkan. Begitulah mungkin Islam. Kita harus ambil secara kafah. Tidak bisa memilih dan memilah. Semuanya posisinya sama di dalam kehidupan kita. Tugas kita hanya menerapkan, dan nanti kita akan peroleh hasilnya. Oleh karena itu jemaah yang saya berbahagia, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kekuatan untuk memasuki bulan Ramadan, kekuatan untuk menjalaninya, kekuatan untuk menyelesaikannya, dan kekuatan untuk mencapai tujuan dari puasa itu sendiri, menjadi orang-orang yang bertakwa, yang bukan hanya sekedar diwacanakan, tapi takwa itu bisa diwujudkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan cara melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh yang dilarangnya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.